Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, tema malam ini adalah berbagi pahala untuk orang-orang beriman. Kok bisa? Ya, berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil As-Sunnah, berdasarkan fatwa-fatwa para ulama. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk kita syariat ini menjadi mudah. Hadirin, di antara kita ada yang PNS, Pak? Ada yang PNS? Siapa? PNS, Pak, kalau udah pensiun gajinya tetap dapat nggak? Dapat kan? Tapi kalau udah meninggal, putus kan? Close, tutup udah. Ya, nggak dapat kan kalau udah meninggal? Hadirin, kalau orang beriman, ya, ketika sudah meninggalnya, pahala-pahala gaji-gaji dari Allah Ta'ala tetap diizinkan mengalir ke rekening amalannya. Atau dia berupa doa, berupa hadiah bacaan, berupa kurban yang kemarin kita lakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah kurban ini untuk bapak saya almarhum, untuk ibu saya. Almarhum dapat 100%, kita juga dapat 100% yang mengorbankannya. Anda subuh-subuh datang ke masjid nyumbang 100.000 atas nama ayah, 100.000 atas nama ibu. Orang tua kita dapat 100% pahalanya, kita juga dapat 100%. Yang buat dosa si A, tapi diizinkan oleh Allah yang beristighfar si B. Harusnya kan yang istighfar siapa? Si A saja itu. Yang buat dosa umatnya diizinkan oleh Allah, diistighfari oleh Sayyidina Muhammad SAW. Yang buat dosa manusia, malaikat diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada orang-orang beriman. Hadirin, berbagi pahala sesama orang beriman syaratnya cuma satu, Pak. Meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Oke, hadirin udah siap ngikutin kajian ini? Ada yang ngantuk, Pak? Kayaknya enggak lah, habis maghrib ngantuk. Hadirin, yang pertama, dalil Al-Quran. Contohnya adalah surat Muhammad, surat ke-47. Ayatnya ke-19. Wah, ini hebat nih. Anda didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Bukan ulama yang mendoakan, baginda Nabi, perintah Allah, diizinkan oleh Allah. Tapi jangan dipakai logika terbalik. Wah, kita udah dimohonkan ampun sama Nabi Muhammad ini, udahlah saya bebas lah. Nggak bisa gitu. Oke. Jangan pakai logika terbalik, jangan pakai analogi terbalik. Contoh, saya mau tanya Pak, dijawab ya Pak ya. Gampang kok, biar nggak ngantuk. Puasa Arafah apa pahalanya kemarin? Berapa tahun? 2 tahun. 1 tahun? Yang telah lalu 1 tahun? Berarti kita udah diampuni 1 tahun sampai Arafah tahun depan. Ngapain kita sholat, Ustaz? Nggak boleh begitu. Apa yang kita ngaji? Tidak boleh. Kan udah diampuni. Itu namanya, kalau kita pakai logika terbalik, namanya menantang kepada siapa? Terima saja hadis itu, kita diampuni sampai Arafah tahun depan. Atau para ulama memberikan pahaman yang lebih fleksibel, artinya diampuni dosa sampai tahun depan yang akan datang. Dia senantiasa dibimbing oleh Allah untuk berbuat amal-amal soleh. Nah, kita buka nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, ayat ke-19 tadi. Nih, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ini dipakai ya, Pak? Kan ngantuk kan? Dipakai nih. Antum nggak bilang. Jauh tadi. Hadirin, surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan siapa? Allah. Wastaghfir li dzambika, dan wahai Nabi, kamu beristighfarlah kepada aku, kata Allah, akan dosamu. Emang Nabi punya dosa? Apakah Nabi Muhammad SAW punya dosa? Ada, tapi udah langsung ditambel oleh Allah, udah langsung diampuni oleh Allah dan tidak ada dosa lagi. Contohnya apa? Contohnya Nabi pernah berbuat salah apa? Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, udah baca surat Al-Kahfi tadi Pak? Malam Jumat, hari Jumat kita sunnah baca surat Al-Kahfi. Contohnya nih dalam surat Al-Kahfi pada ayat ke-23 itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wahai Nabi, jangan kamu bilang untuk sesuatu yang mau dilakukan besok ya, jangan. Makanya Allah katakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu bilang wahai Nabi, besok saya jawab, besok saya kerjakan. Jangan, ditegur oleh Allah. Tapi apa? Illa ayyasha Allah, ucapkanlah insya Allah. Apalagi kekeliruan Nabi, tapi langsung diampuni itu, udah gak ada dosa lagi, dijaga oleh Allah. Contohnya dalam surat Abasa wa Tawalla. Ya, bermuka apa? Ada yang bisa contohin Pak, muka masam kayak gimana? Ji. Mukanya cemberut. Nabi cemberut ketika datang seorang sahabat yang matanya apa? Buta. Namanya siapa sahabatnya? Abdullah bin Ummi Maktum. Suratnya surat apa? Abasa wa Tawalla. Ini memang Rasul keliru, tetapi langsung diapain tuh? Langsung ditutup oleh Allah, ditambel oleh Allah, dimaafkan dan enggak berbuat salah lagi. Abasa wa Tawalla, Nabi Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang seseorang yang buta kepada Nabi. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, padahal dia mau mencari ilmu, mau mensucikan dirinya. Tapi kan Nabi saat itu nggak salah juga sih. Beliau tuh lagi sibuk, lagi berdakwah di hadapan para pembesar orang-orang kafir musyrikin Mekah saat itu. Ini sahabat datang main apa? Nyelonong aja, nanya gini-gini. Iya Nabi, agak cemberut gitu. Tapi tetap ditegur oleh Allah. Baik, kita kembali kepada surat Muhammadnya. Ayat keberapa tadi? 19. Fa'lam annahu, ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, wahai Nabi, istighfarlah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan istighfarlah, mohon ampunkanlah untuk orang-orang beriman laki dan perempuan. Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan kepada Allah akan dosa-dosa orang beriman. Yang buat dosa siapa? Orang beriman. Yang mohonkan ampun siapa? Rasul. Sekalipun kita juga diperintah untuk bertobat, mohon ampun. Oke, yang kedua. Apalagi ini Nabi Nuh lebih senior dari Nabi Muhammad. Kok gitu? Ya betul, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga memohonkan ampunan. Ada dalam surat Nuh, surat ke-71. Ayatnya ayat terakhir, ayat ke-28. Beliau berkata, Allah firmankan, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'mina, dan dosa orang yang masuk ke rumahku, maksudnya masuk dalam keadaan beriman kepada Nabi Nuh, walil mu'minina wal mu'minat. Kita nggak kenal sama Nabi Nuh,
Tapi yang namanya orang beriman siapa saja, kapan saja mendapat doa ini yang diabadikan oleh Allah. Doa baginda Nuh alaihissalam. Yang ketiga, contohnya dalil Al-Quran yang ketiga, yaitu dalam surat Al-Hasyr ayatnya ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim, mana Al-Hasyr nih. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, orang-orang yang masih hidup. Walladzina ja'u, orang-orang yang datang setelah, yang hidup masa setelah min ba'dihim, setelah sahabat Muhajirin dan Ansor, termasuk kita yang masih hidup. Orang-orang beriman ini yang masih hidup, yang datang setelah para sahabat Muhajir dan Ansor, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keadaan syaratnya satu, beriman saja. Makanya hadirin, ada sepasang suami istri, mohon maaf nih kalau contohnya ada kesamaan. Suami istri meninggal dunia, anaknya ada 3 orang. Yang satu insinyur, yang satu bisnismen, yang satu dokter. Ketiga anaknya ini sukses dalam karir dunianya, tapi enggak sholat, enggak ibadah. Orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya enggak ada yang doain tuh Pak. Anak-anaknya boro-boro untuk mendoakan orang tuanya, dirinya aja lalai mereka ibadah kepada Allah. Pak Ustadz, berarti kasihan ya orang tua yang kayak begitu, gak didoakan itu sama anak-anaknya. Iya sih kasihan, tetapi masih dapat dari doa para imam yang setiap sholat 5 waktu berdoa. Tadi Pak Imam doa nggak? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimin wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Itu orang tua yang gak didoain sama anak-anaknya. Betul, gak dapat doa dari anak-anaknya. Tidak ada cahaya yang datang ke kubur mereka, karena doa-doa kita yang kita lantunkan untuk para almarhum almarhumah itu berupa cahaya yang sangat terang kepada kubur mereka. Kesian ya Pak Ustadz. Iya, tapi gak kesian banget sih. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Ta'ala dengan syariat ini, dengan berbagi pahala, berbagi doa, berbagi amalan, berbagi kebaikan, sehingga orang tua yang sudah meninggal tadi tetap dapat doa umat Islam dimanapun. Pak Ustadz, kan ada framing tuh. Framing apa framing? Propaganda. Doa. Ya Pak Imam. Pak Imam ngumpet ini. Kenapa Pak Imam takut atau gimana? Hadirin, imam-imam kita akhirnya nggak berdoa Pak. Akhirnya doa sendiri, nggak jadi berdoa itu. Kenapa? Ada framing. Doa habis sholat 5 waktu bid'ah. Betul? Doa berjamaah bid'ah. Oke lah. Akhirnya para imam ikut akan pendapat itu karena kedangkalan ilmu dan kedewasaannya. Karena nggak ngaji, kurang ngaji gitu. Akhirnya imam-imam ini nggak berdoa lagi. Kesiannya Pak Ustadz, orang tua ini sekarang nggak ada yang doain, anaknya nggak doain, umat Islam nggak doain. Saya bilang, tapi tetap dapat doa dari syariat yang wajib hukumnya mendoakan orang Islam. Apa? Tadi, setiap khutbah Jumat, mau imam Masjid Al-Hamra, mau khotib Masjid Al-Hamra, mau khotib Masjid Islamic Center, mau khotib Masjidil Haram, mau khotib Masjid Nabawi, semua imam-imamnya pasti berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Dapat juga. Sampai ada yang bilang, you are not alone, engkau tidak sendiri. Tidak sendiri umat Islam Pak di alam kuburnya. Nggak kayak PNS, kalau udah meninggal stop itu. Kan ayah saya meninggal tahun kemarin tuh. Sekalipun beliau masih dalam keadaan sudah tidak bisa berjalan gitu ya, tapi uangnya bisa diambil. Uang apa? Gaji bulanannya. Pas udah meninggal nggak bisa. Orang beriman tidak begitu. Sudah meninggal, rekening masih tetap mengalir.
sampai langit runtuh, sampai perang dunia ketiga berlaku, kiamat berlaku, orang udah nggak ada lagi, baru deh. Ini hebat syariatnya. Yang keempat dalilnya. Udah mau azan isya belum? Oh, masih jauh. Nanti tiba-tiba udah tinggal 5 menit lagi. Baik, yang keempat, kita buka suratnya Ghafir. Oh, bukan cuma manusia Pak Ustadz. Iya. Ghafir surat ke-40, ayatnya ke-7. Bukan cuma manusia, malaikat-malaikat penopang arash Allah izinkan. Malaikat-malaikat yang segitu banyaknya yang mengelilingi arash Allah izinkan untuk berdoa bagi orang-orang beriman. Pak, malaikat punya dosa enggak? Enggak dong. Emangnya kita warga Priok? Ustadz, nanti dimarahin, disomasi Ustadz. Emang semuanya, bukan warga Priok aja, semua manusia juga punya dosa. Orang Bekasi juga. Cuma kan kita lagi di Priok nih. Tapi kalau malaikat, Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nih. Allah firmankan mereka, la ya'sunallaha ma amarahum, surat At-Tahrim ayat ke-6. Sifat para malaikat itu gimana? Oh, hebat malaikat mah, la ya'sunallah, mereka enggak pernah bermaksiat kepada siapa? Allah. Ma amarahum, akan Allah, akan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan semua apa yang diperintah. Malaikat diizinkan, Pak. Kita buka sekarang ayatnya. Surat apa tadi? Ghafir, surat ke 40 ayat ke 7. Nih, Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya, dan para malaikat yang menggotong arasy di atas kepala mereka. Pak, berapa jumlah malaikat yang menggotong arasy? Siapa yang bilang? Ih, hebat Bapak nih. Anda berhak dapat sepeda lipat. Kok tahu, Pak? Oke, pertanyaan nambah lagi. Ayat berapa? Surat berapa? Oh, nggak tahu. Tapi angkanya betul. Ini kebetulan apa gimana, Pak? Tapi betul 8. Pak, diingat baik-baik. Malaikat yang menggotong arasy jumlahnya berapa? 8. Ini suratnya surat Al-Haqqah pada ayat ke-17. Nih. Wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat ada di penjuru-penjuru dunia ini. Wa yahmilu arsya rabbika, dan menggotonglah, menopang akan aras Tuhanmu, fauqahum, di atas kepala mereka, yauma idzin, pada saat itu, samaniyah, 8 malaikat. Betul. Kita kembali dulu kepada surat Ghafirnya ayat ke-7. Hadirin, Allah firmankan dalam surat Ghafir ini, mana surat Ghafirnya? Muhammad. Ini surat apa? Nih. Alladzina yahmiluna al-arsya, dan para malaikat yang menopang arasy, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa memuji Allah Ta'ala Tuhan mereka. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, terus sampai hari kiamat. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar untuk orang-orang beriman. Hebat, Pak. Jangan lepas keimanan. Emang kita punya dosa, emang kita punya salah, tapi kalau kita tetap beriman, malaikat tidak tinggal diam. Diperintahkan oleh Allah beristighfar untuk kita. Ditambah kita bertobat dengan tobat yang nasuha. Ditambah kita menjadi hamba Allah yang betul-betul taat. Kehidupannya makin baik, hablum minannasnya baik, hablum minallahnya baik. Dah, tinggal nunggu mati aja, selesai. Para jamaah dirahmati Allah. Nah, ini dalil Al-Quran. Baik, sekarang dalil dari hadis. Yang A. Hadirin, ada orang yang dia
Ada seorang yang ayahnya sudah meninggal, tidak haji, tidak bisa haji. Udah meninggal belum haji. Anak-anaknya diizinkan, orang lain diizinkan untuk menghajikan almarhum. Sekalipun orang tuanya nggak pernah niat, bukan cuma niat, bukan nggak niat, orang tuanya itu nggak mampu. Sekarang anaknya mampu, sukses usahanya. Ya, dia sudah berangkat haji, atau dia orang yang berkecukupan. Dia sudah berangkat haji, kemudian dia niat untuk membadalkan bapaknya, ibunya. Akhirnya dia daftarlah ke yang haji reguler, 40 juta. Tapi nunggunya berapa? 30 tahun. Umur sekarang 60. Gimana mau hajikan bapaknya? Umur udah berapa? 60 tambah 30? Nggak berangkat, mungkin udah meninggal duluan. Oke, akhirnya dia pilih Haji Plus. Haji Plus bayarnya berapa? 150 juta. Tapi waiting listnya 8 tahun, 7 tahun. Ya, uangnya besar banget Ustadz. Nggak ada Ustadz. Akhirnya kalau mau naik furoda, memang berangkat sih, tapi bayarnya hampir mana 2,5, 400 juta. Langsung berangkat, nggak ada duit Ustadz. Lalu gimana kita bilang, Bapak, silahkan Anda datang ke travel, bicara sama ustadz di sana, sama ownernya. Setiap travel itu ada standar haji badal. Paling kita ngasih dana untuk hadiah para ustadz di Mekah ataupun para mahasiswa yang udah haji tahun ke tahun kemarin, mereka menghajikan badal untuk orang tua kita. Nanti kita dapat apa? Sertifikatnya. Kalau ada foto orang tua kita yang almarhum, kita serahkan, nanti ditempel di sana, diserahkan kalau udah hajinya. Ini mungkin standarnya bisa 20 juta bayarnya. Ke travel berapa? 30. Tuh, ada yang bilang 30. Ya kan lumayan. Kalau nunggu yang daftar reguler 30 tahun. Hadirin, akhirnya Pak Ustadz, saya ada uang nih Pak Ustadz, 30 juta. Ya, silakan datang ke travel. Nanti travel data namanya, ininya, alamatnya, nama orang tuanya siapa. Dicari nanti ustadz di sana, orang-orang soleh di sana, mahasiswa yang sedang menghafal Quran, mahasiswa yang sedang belajar ilmu hadis. Mereka yang menghaji badalkan tuh, nggak apa-apa orang lain. Ini dalilnya. Banyak Pak, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi kita buka yang Imam Abu Daud. Kami orang lain. Ini bukan anaknya, ini bukan ayahnya, ini bukan ibunya yang membadalkan, tapi orang lain, kerabatnya. Hadis ini derajatnya sahih. Ceritanya baginda Nabi sedang berada dalam keadaan haji. Beliau mendengar ada seorang sahabat bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Terakhir dia nyebutin labbaik an syubrumah. Nih, dia nyebutin labbaik an syubrumah. Rasulullah mendengar. Ya, hadirin. Nih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Abu Daud 1813. Saya gedein dulu deh. 1813. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a, sesungguhnya Rasul mendengar rajulan, seorang laki-laki, yaqul, berkata dalam talbiyahnya, labbaika an syubrumah. Rasul mendengar, syubrumah ini nama laki-laki, udah meninggal dunia. Kalau kita Pak Subur lah, Pak Subur. Hadirin, Nabi bertanya, kata baginda, man syubrumah? Pak, ini syubrumah siapa yang kamu sebutin dalam talbiyahmu? Beliau menjawab, akhun li au qaribun li, ini saudaraku ataupun kerabatku. Kita ambil yang riwayat kerabat. Ini kerabat saya Rasul, bukan ayahnya berarti, bukan ibunya, orang lain. Nabi bertanya kembali, rupanya kamu haji badal. Iya ya Rasul, saya haji badal. Akhirnya Nabi bertanya, Pak, cara haji badal ada ketentuannya, ada caranya untuk haji badal. Apa? Yang berhaji sudah apa? Harus sudah haji. Makanya Rasul bertanya, hajjata an nafsika, kamu udah haji belum? Kamu udah haji belum kok menghajikan syubrumah? Beliau menjawab, la. Apa arti la?
belum ya Rasul, saya belum haji. Kata Nabi, nah bukan begitu caranya, tetapi hujja'an nafsika, kamu haji dulu tahun ini, summa hujja'an subrumah, baru tahun depan haji badalkan siapa? Subrumah, orangnya udah meninggal. Dan kalau kita buat pahala untuk orang yang sudah meninggal, kita dapat 100%, dan yang meninggal juga dapat 100%. Dibagi dua oleh Allah 100%-nya, bukan jadi 50-50. Kan ada orang yang menepis begini, ngapain sih berbagi pahala, emangnya ente udah kebanyakan pahala? Betul? Ada syubhat kayak begini. Ya. Orang ini bilang, emangnya sudah kebanyakan pahala, pakai berbagi pahala. Bentar-bentar, Al-Fatihah, lahum Al-Fatihah. Emangnya udah kebanyakan pahala? Jawabannya apa? Jawabannya adalah kita yang menghadiahkan pahala. Ya, orang yang menghadiahkan pahala, dia dapat 100%. Dan mayit yang dihadiahkan, saya tulis biar jelas, juga dapat berapa? Subhanallah. Ini kemudahan dari Allah Ta'ala. Kita khatam Quran, ya Allah, khataman Quran ini saya hadiahkan untuk orang tua saya, ayah ibu saya. Anda dapat 100, bapak ibu yang diniatkan 100. Ini kemudahan syariat. Dalilnya Pak Ustadz, kita buka. Berarti ini dalil yang kedua. Tadi kan pertama tuh haji. Yang kedua, B, sodako untuk mayit. Kita buka hadisnya, Sahih riwayat Imam Muslim. Nomornya pun sudah 7.100 sekian. Salah bahasa Arabnya. Kalau salah nggak mau dia. Nih. Oke, 4.000 ternyata, maaf. 4.307, tadi saya bilang 7.000. Ada seorang anak muda berkata, ya Rasul, inna ummi uftutilat nafsuha, ibuku baru meninggal dunia. Wa inni adunnuha law takallamat tasaddaqat. Ibu saya ini biasa bersodakoh. Kalau beliau sudah meninggal bisa ngomong, pasti mau sodakoh juga itu. Tapi kan nggak bisa, sudah apa? Meninggal. Pertanyaannya dari putranya, faliya ajrun, apakah saya juga dapat pahala? An atasaddaqo anha, kalau saya sodakohkan untuk ibuku, artinya saya bersodakoh nih buat MCK di Madinah, saya sodakoh nih buat WC, buat tempat berwudu di Madinah, pahalanya saya niatkan untuk ibu saya ya Rasul. Apakah saya juga dapat pahala? Atau cuma yang diniatkan kepada mayit saja dapat pahala, sehingga yang mengerjakan gak dapat apa-apa? Nabi menjawab, na'am, iya. Orang yang mengerjakan dapat 100%, yang diniatkan dapat 100%. Gitu Pak, matematika pembagian pahala dari yang sudah diniatkan oleh orang yang meninggal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Contohnya lagi C. Dalil dari hadis, yaitu berpuasa, hutang puasa mayit, memuasai, apa bahasanya? Memuasai, membayar aja ya, membayar puasa mayit almarhum, membayar hutang puasa almarhum. Pak, bayar hutang puasa berat nggak Pak? Puasa sehari? Masya Allah, sehari itu 12 jam kita puasa. Pas malamnya kita niatin, saya niat besok puasa qodho untuk ibu saya, membayar hutang puasa almarhum almarhumah, diizinkan oleh Allah. Hadisnya Bukhari Muslim. Banyak nih bisa kita buka, contohnya Sahih Bukhari dulu ya, pada 1852. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, Ja'a rajulun ilan nabi,
telah datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata dia, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Wa 'alaiha shaumu syahrin, dan beliau punya hutang puasa 1 bulan." Ibunya ini sakit dalam keadaan bukan yang sepuh banget, bukan yang tua renta banget, tapi usia berkisar 50-60, meninggal. Sebulan penuh Ramadan sakit, Idul Fitri meninggal, belum sempat mengkodok puasanya. Pertanyaannya dari putranya, "Afa aqdihi anha?" Boleh tidak saya mengkodok puasa ibundaku? Nabi menjawab, "Na'am, silakan." Puasa sebulan loh Pak anaknya ini. Yang meninggal sudah nggak bisa apa-apa lagi, tapi diniatkan untuk yang meninggal, kata Rasul, silakan. Kenapa? Lebih-lebih ini adalah hutang kepada Allah. Fadainullah, maka hutang kepada Allah ahakku, lebih berhak ayyuqdo, untuk dikodok. Gitu. Bagaimana Pak Ustadz kalau hutangnya itu hutang sholat? Bapak saya meninggal nggak sholat seminggu Pak Ustadz. Ya, karena udah saking pikulnya itu, kadang begini, kadang keadaannya susah, sadar sih tapi susah, kencingnya pun di situ, ya sampai meninggal nggak sholat. Seminggu itu dia tinggalkan sholat, saya mengkodoknya, boleh tidak Pak Ustadz? Para ulama katakan, ya sebagian ulama mengatakan boleh dan sampai. Sebagian ulama berfatwa boleh. Oke, kita buka nih kitabnya. Kitab Imam Ibnu Taimiyah. Ini ulama yang paling disegani dari kalangan saudara kita dari Salafi, Pak. Justru beliau katakan bahwa hadiah bacaan Quran, hadiah sholat sampai kepada mayit. Tapi tetap ada ulama yang menyatakan tidak sampai. Berarti kalau sholat dan bacaan Quran ini khilafiyah. Ada yang menyatakan iya, ada yang menyatakan tidak. Tapi nggak apa-apa. Silakan memilih, asal yang tidak boleh menyalah-nyalahkan. Bid'ah tuh Al-Fatihah. Itulah yang berkembang di Indonesia. Ulama kita mengikuti dari fatwa ulama terdahulu. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan sampai. Ini kita buka Pak, kitabnya beliau. Ada 35 jilid itu kitabnya. Ya. Syekhul Islam gelarnya itu Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Majmu' Fatawa. Nih, lihat nih. Jati diri kitabnya nih. Tuh. Majmu' Fatawa. Ya. Karya Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani Abul Abbas. Lihat jumlah volume kitabnya berapa? Adadul Ajza 35 jilid. Baik, kita buka sekarang. Kata beliau ketika ditanya tentang hadiah bacaan Quran. Nanti ada sholat juga. Kita buka jilid ke-24 hadirin. Nah, ini sudah ada. Jilid ke-24. Nih. Wasu'ila. Syekh Ibnu Taimiyah ditanya an qiraati ahlil mayit, tentang bacaan Quran keluarga mayit, saudaranya, handai tolan, temannya, dan umat Islam yang lainnya. Tasilu ilaihi, apakah sampai kepada mayit? Wat tasbih, serta bacaan tasbihnya. Wat tahmid, bacaan alhamdulillahnya. Wat tahlil, dan tahlilannya. Wat takbir, dan zikir Allahu Akbarnya. Idza ahdahu, apabila dihadiahkan kepada mayit. Yasilu ilaihi, apakah sampai pahalanya kepadanya? Amla, atau tidak sampai? Maka fa'ajaba, Imam Ibnu Taimiyah menjawab, yasilu ilal mayit, sampai kepada siapa? Qiraatu ahlihi, yaitu bacaan Quran keluarganya, saudaranya, kaum muslimin, wa tasbihihim, dan tasbihnya, wa takbirihim, dan takbirnya, zikir Allahu Akbarnya dihadiahkan, wasairi dzikrim lillah, dan semua zikirnya yang dibacakan karena Allah, idza ahdauhu, apabila dihadiahkan. Itu kata-katanya pakai bahasa Arab, hadiah, ahda, yuhdi, ihdaan. Apabila dihadiahkan ilal mayit, kepada mayit, wasala ilaih, maka sampai kepadanya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, sekarang begini. Ya, dan masih banyak lagi tuh apanya hadis-hadisnya.
Ya. Sekarang apa sih Ustadz hikmahnya? Kenapa Allah Ta'ala menjadikan syariat seperti ini? Yang pertama adalah karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Sekalipun sudah meninggal dunia, pahala masih bisa mengalir dengan ketentuan ini. Kita kalau udah meninggal selama masih ada orang Islam, terus didoakan Allah maghfir lil muslimin wal, terus mengalir pahalanya. Ampunannya itu mengalir kepada kita. Doa istighfarnya mengalir untuk kita. Yang kedua, apa hikmah yang kedua? Yaitu Allah menyatukan sesama orang-orang beriman dan boleh saling berbagi, boleh saling berbagi pahala sekalipun tidak saling mengenal. Bahkan kalau kita berdoa mendoakan orang lain, satu malaikat Allah kirim, ya Allah ijabah dia dulu ya Allah, karena dia telah mendoakan orang lain ya Allah. Jadi hadirin, kalau doa kita mau diijabah, doakan orang lain. Ya Allah, jadikanlah anak-anak orang Islam di kampung ini, di kota ini menjadi anak-anak yang soleh. Malaikat datang berkata, ya Allah ijabah, jadikan dia anaknya dulu menjadi anak yang soleh solehah, karena dia telah mendoakan orang lain, dia telah mendoakan orang-orang beriman. Ini ada hadisnya, Sahih Muslim Pak. Nah, ini baru nih nomornya 7000 berapa? 7103 tuh. Kalau tadi 4000 nih, coba kita ini kan apa itu orang yang dia berdoa tanpa diketahui oleh orang beriman yang lain. Nih sudah ada hadisnya 7103. Nabi bersabda, Sahih Muslim Pak, ya, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim yad'u li akhi, yang dia berdoa untuk saudaranya yang muslim juga, bi zahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, nggak kenal. Dia juga doanya waktu tahajud, nggak ada yang tahu, ya. Ketika dia doakan orang lain, orang beriman didoakan sama dia, illa qalal malaku, pasti satu malaikat berdoa, walaka bimislin, kata malaikat, ya Allah ijabah dulu dia, karena dia telah mendoakan orang-orang yang lain ya Allah, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Lah kalau orang yang udah mati, udah meninggal, emang tahu kita doain? Itu juga termasuk. Nah para jemaah, yang ketiga hikmahnya dengan syariat ini, hikmah yang ketiga adalah supaya kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah beda alam dengan kita. Orang tua sudah di alam barzah, di alam kubur, tapi kalau kita berdoa, kita hadiahkan haji. Makanya kalau umroh Bapak Ibu, kalau umroh jangan umroh hari pertama kita umroh nih, udah tawaf, sa'i, tahallul, besok kita umroh lagi untuk kita. Jangan begitu. Itu banyak ditentang sama ulama-ulama Saudi. Terbaik itu kita keluar dari perbedaan pendapat. Maka kalau kita umroh, biasanya kan di Madinah 4 hari. Lalu di Mekah berapa? 5 hari. Maka hari pertama setelah sampai Mekah kita umroh untuk diri kita. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya niat umroh. Umroh sunnah ini. Berangkat tawaf, sa'i, tahallul. Udah istirahat, besok baru berangkat lagi ke Tanim. Pakai ihram lagi, labbaik Allahumma umratan an ummi. Ya Allah, saya niat umroh yang kedua ini untuk ibuku. Besok lagi begitu, kalau masih kuat, kan 5 harian, masih kuat, ya Allah saya niat umrah untuk bapakku. Sampai itu semuanya masih bisa kita berbakti kepada ayah ibu kita. Sudah kan? Kita sholat dulu atau gimana? Sholat dulu ya. Ya, masih 3 menit. Di sini udah belum?
Sudah? Oke, kita break sejenak. Nanti nomor 4-nya setelah ini. Kita baca kafarah majelis sejenak. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribet. Ada tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita lanjutkan sejenak hadirin. Jadi hikmah ketiga dari syariat berbagi pahala, berbagi kebaikan, saling mendoakan di antara orang beriman, supaya kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita sekalipun sudah beda alam. Orang tua udah meninggal, tapi bisa berbakti. Berbaktinya nggak mesti datang ke kuburnya. Kalau bisa datang lebih baik, dibersihkan kuburnya, dibacakan di situ doa-doa. Contoh, orang tua kuburannya di Sulawesi, jauh nih Pak Haji Sulaiman kan orang tuanya di Sulawesi, udah meninggal kan, pas contohnya itu. Jadi kita masih bisa berbakti dengan cara apa? Mendoakan. Ya, kalau emang mereka punya hutang puasai kalau mampu. Kemarin berkurban, bisa kita kurbankan 1 kambing. Cuma ada syaratnya tuh. Kalau kita udah kurbankan orang tua kita 1 kambing almarhum, berarti dagingnya kita tidak boleh makan begitu. Nah, yang keempat hadirin, yang terakhir. Yang keempat, hikmahnya apa sih daripada kemudahan syariat ini? Yang keempat hadirin, dengan syariat ini kita bisa mempersiapkan pahala mengalir untuk kita tatkala kita sudah meninggal dunia. Tuh, contohnya apa hadirin? Yang pertama, anak soleh. Ya, nih anak-anak kita jadikan anak yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, jaga sholat, mendoakan kita nanti setelah kita meninggal. Yang kedua, contohnya apa lagi? Ini ustadz paling banyak dapat kalau ini. Ya, ilmu yang manfaat. Yang ketiga apa lagi? Ayah nih paling banyak dapat. Wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf Quran, banyak itu. Dan ini wakaf ini nggak mesti kita mati meninggal dulu. Masjid udah berdiri. Seberapa banyak orang Islam yang sholat subuh, sholat duhur, sholat Jumat, pahala mengalir untuk yang membangun. Ini hebat hadirin. Kita udah di alam kubur. Amal kita udah terputus, Pak. Maksud terputus apa? Nggak bisa lagi ikut pengajian bangkit dari kubur dong kalau gitu. Nggak bisa lagi sholat nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi berkurban. Tapi boleh kita mempersiapkan pahala mengalir dari kreasi kita ketika hidup. Emang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ketika kita masih hidup, kita pernah berwakaf, mengajarkan ilmu, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Apalagi, bahkan yang sifatnya sosial, jembatan di kampung kita rusak. Ada satu orang bilang, udah biarin saya yang tanggung. Minta izin sama Pak RT, Pak RW, musyawarah, saya yang tanggung. Itu pahala mengalir terus selama jembatannya masih dipakai untuk kebaikan, untuk maslahat orang-orang yang lalu lalang di situ. Begitu hadirin. Dan lain-lain. Nah, para jamaah dirahmati Allah, sekarang terakhir nih Pak Ustadz, dalam ayat Al-Quran seakan-akan ada kontradiksi
Kita harus paham nih menjawab ini. Kontradiksinya apa? Contohnya buka surat An-Najm, surat ke-50 berapa Najm? 52. 52 51. Ayatnya ke-39. Pak Ustadz, ini kontradiksi kok dalam Al-Quran? Kok kontradiksi? Dalam ayat ini bagaimana bunyinya? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari amalnya sendiri itu. Kontradiksi Pak Ustadz nih. Waduh, bagaimana ceritanya? Nih sebentar. 30. Hadirin, Allah berfirman di sini, wa alaysa lil insan, dan manusia itu tidak mendapatkan pahala illa ma sa'a, kecuali dari ibadahnya sendiri, usahanya sendiri. Ini kok jadi kontradiksi? Jawabannya yang pertama, hadirin, surat An-Najm ini yang pertama jawabannya kata para ulama nih, saya nggak buka kitabnya deh, panjang. Yang pertama adalah An-Najm 39 ini adalah syariat nabi-nabi terdahulu. Makanya kita baca, coba ayatnya ulang, jangan langsung ke 39, kita baca dari 36-nya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah tidak dikabarkan kepadanya tentang syariat Nabi Musa dalam sohifahnya? Wa Ibrahim alladzi waffa, dan juga syariat Nabi Ibrahim yang telah menyempurnakan janji-janjinya. Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahwa dalam syariat mereka berdua diantaranya tidak bisa mewariskan dosa-dosa. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia mendapatkan pahala dari usahanya sendiri. Ternyata ini adalah syariat Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jawaban yang kedua, hadirin, kata para ulama, yang kedua adalah ayat ini dan yang sejenisnya. Contohnya yang sejenisnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha, sama itu, laha ma kasabat, seseorang dapat pahala dari yang dikerjakan sendiri, wa 'alaiha maktasabat, dosa pun dari yang dikerjakan sendiri. Yang kedua, ayat-ayat ini sudah diganti hukumnya atau dinasakh dengan ayat-ayat di atas yang sudah kita jelaskan, dengan ayat-ayat di atas dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi jawaban yang kedua, ayat yang tadi di atas sudah diganti hukumnya, tidak berlaku lagi hukumnya, menjadi kemudahan syariat ini dengan ayat-ayat yang sudah kita bawakan tadi. Surat Muhammad ayat 19, surat Nuh ayat 28, surat Al-Hasyr ayat ke-10, surat Ghafir ayat keberapa tadi? Ke-7, hadis Bukhari Muslim tentang haji, tentang umroh, fatwa ulama tentang baca Quran, boleh mengkodokkan sholat dan sebagainya. Begitu. Nah, para jemaah dirahmati Allah, ini kesempatan kita semua, terutama menjalankan yang nomor 4 ini. Jangan sia-siakan waktu kita, Pak. Ya, sebisa kita, kalau kita bisa berikan kebaikan yang pahala mengalir untuk kita, lakukanlah. Jangan sampai kita meninggal dunia, yang ngalir ke kubur kita malah rekening dosa-dosa, Pak. Itu mah udah ibaratnya jatuh dari genteng, timpa tangga, digigit monyet lagi. Udah meninggal, yang ngalir bukan pahala tapi dosa. Kok bisa? Bisa. Ada hadisnya, Ustaz? Ada. Contohnya, ketika dia hidup, hartanya dibuat untuk rumah judi, untuk rumah mabuk-mabukan, untuk rumah prostitusi. Orang yang bangun rumah ini udah meninggal, dosanya ngalir terus selama tempat itu dipakai untuk kemaksiatan. Ini hadisnya, coba lihat, Sahih Muslim. Nah, ya, hidup kita adalah pilihan kita. Kita mau mengalirkan apa nih, Pak? Pahala atau dosa? Naudzubillah. Baik, dalam Sahih Muslim, ini hadis terakhir, Nabi SAW bersabda,
Man da'a ila dolalah, siapa yang mengajak perbuatan dosa. Sahih Muslim pada 6980, baginda bersabda, ya, man da'a ila dolalah, siapa yang ngajak memprakarsai perbuatan dosa. Dolalah artinya di sini dosa. Kana alaihi minal ismi, dia juga mendapat dosa. Mislu asami man tabi'ahu, dari dosa orang-orang yang melakukannya itu gara-gara diprakarsai sama dia. Ada 100 orang mabok-mabokan, tempatnya dia yang buat, tempatnya dia yang fasilitasi. 100 orang itu dosanya tumplek masuk ke dalam orang yang membuat tempat itu. Apa kata baginda terusnya? La yankus zalik min athamihim syai'a, tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang mengerjakan. Yang mengerjakan 100 orang, setiap 100 orang itu cuma dapat satu dosa. Tapi yang memiliki gedung itu, yang memiliki usaha itu, dapat dosanya berapa? 100. Naudzubillah. Kayak sholat juga, berapa banyak orang yang sholat dapat pahalanya untuk ayah gitu. Ada 300 orang yang bilang dapat begitu. Sama dosa kayak begitu juga. Para jamaah dirahmati Allah, semoga Allah bimbing hari-hari kita yang menjadi hari-hari yang baik, hari-hari yang berfaedah, hari-hari yang bernilai pahala terus mengalir sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya kan alhamdulillah kalau nggak ada. Ada. Silakan. Yang mana dulu? Waalaikumsalam. Kurban. Kurban lagi. Misal ada satu kurban yang urunan 7 orang. Yang? Urunan 7 orang. Oke. Nah, ini pihak-pihak yang kurban 7 orang ini sudah pesan ke panitia minta bagian tertentu. Minta? Bagian yang minta. Nah, ternyata pas dibagi itu nggak sesuai. Nggak sesuai yang permintaannya sama yang kurban ini. Tidak sesuainya kenapa? Ya, yang mintanya apa, dikasihnya apa atau kurang kurangnya. Baik. Sedangkan daging ini udah habis dibagi semua. Baik. Itu gimana Ustaz? Apakah panitia berganti atau gimana? Baik. Yang kedua. Apa aja Ustaz? Waalaikumsalam. Kenapa? Ya Allah. Kedua orang tuanya masih kafir berarti, masih non muslim. Yang ketiga, silakan. Nanti kita jawab. Yang ketiga. Ya. Kita makan nasi. Gimana kita makan nasi? Itu kenapa nggak nyala speakernya? Kita akan makan nasi kan. Habis kita terima kasih sama petani. Oh, kita makan nasi, kita ingat sama petaninya, terus kita doain gitu. Bilang aja doain petani gitu. Ribet banget pakai makan nasi. Ada lagi 4? Ya, sampai 4 dulu ya Pak. Waalaikumsalam. Minta ridho sama pahala. Baik. Atau minta pahala gitu ya. Gitu kan? Dah. Yang pertama hadirin,
Kurban urunan 2 orang minta. Oh, saya dengarnya 2 orang mangga. 7 orang minta bagian, pas dibagi tidak sesuai. Baik, ini hadirin. Dalam Al-Quran pembagian daripada daging itu ada 3, ya, tentang kurban. Ada 3 itu. Yang pertama adalah suratnya Al-Hajj, surat ke-22 pada ayat ke-36. Nih coba kita buka. Fa'idha wajabat junubuha, maka apabila hewannya sudah jatuh, sudah mati. Ayat 36. Yang pertama, jatahnya kata Allah, fakulu minha, boleh dimakan sama pengurban. Nih, berarti pengurban dapat. Yang kedua, wa at'imul qani', boleh si pengurban memberi makan hadiah kepada al-qani', orang yang mampu, bukan fakir miskin. Boleh. Berarti udah 2 tuh, ya. Yang ketiga, wal mu'tar, meminta-minta. Ini yang lebih utama, atau fakir miskin. Berarti dari pengurban itu dapat jatah berapa? Sepertiga. Nah, sekarang kasusnya bahwa ketika dibagikan pengurban tidak dapat yang sesuai. Emang dapatnya berapa? Pengurban dapat berapa? Habis. Ya kan sepertiga nggak mesti daging ya. Nggak mesti daging. Nah, jadi gini, sepertiga tadi nggak wajib. Pembagian tidak wajib, maksudnya ya, yang terutamanya kita beri fakir miskin. Karena tujuan kita berkorban ingin ngasih sodakoda daging gitu. Tapi tetap orang yang berkorban dia berhak meminta. Cuma harus ada ketentuan. Kambing ini cuma beratnya sapi beratnya 40 kg. Kalau satu orang minta 5 kg dagingnya ya habislah, nggak ada sisa apa-apa. Biasanya itu ada ukurannya. Kalau dagingnya yang 50 kilograman kayak apa? Sapi Bali, itu setiap pengurban dapat 2,5 kilo dagingnya. Gitu. Kemudian sisanya baru dibagi fakir miskin. Nah, sekarang kurangnya seperti apa? Itu harus diproses dulu. Dia merasa kurang. Ya udah, kalau merasa kurang, lain kali nggak usah kurban ke masjid, kurban sendiri di rumah. Bagi sendiri ke fakir miskin. Kan ribet. Ya, makanya sebelum menerima daripada akad kita panitia sebagai wakil pengurban itu dibicarakan baik-baik. Nanti dapatnya jatahnya segini, Pak. Kalau kurbannya yang harganya 3 juta, kecuali kalau satu orang kurbannya 7 juta. Insya Allah dapatnya bisa 6 kilo itu. Gitu. Nah, kalau kita di sini dibagi kupon, yang korban itu dikasih kupon 10, terserah dia mau dibagikan ke siapa terserah dia. Oh. Jadi, kita kasih panitia kasih 10 udah banyak itu. Nanti dia boleh bagi ke siapa gitu. Ya, terserah mereka. Ya udah. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Yang tidak sesuai ini contohnya begini. Ya, Pak Edward, perhatikan. Yang nggak sesuai contohnya gini. Ada si A berkurban kambing harga 4 juta, warna putih. Pas dia mau ngambil jatahnya, Pak Edward, tolong nih jatah saya. Nomor berapa? Nomor 10. Ya, nomornya nggak ada. Akhirnya Anda ambilin paha yang dari kambing warnanya hitam. Nih Pak, jatah pengurban. Orangnya lihat, saya kan kurbannya kambingnya putih, kenapa dapatnya jadi berwarna? Gitu. Udah kecil lagi. Nah, kalau dia tidak ridho, itu bersalah siapanya? Panitianya. Yang pertama, caranya bagaimana? Nggak usah mengganti sih. Kalau bisa dia minta ikhlas, minta maaf supaya dimaafkan. Pak, mohon maaf ya Pak, kita lupa tadi kalau kurban itu pahanya udah diambil sama yang lain, tinggal yang ini Pak, mohon maaf, lain kali nggak. Nah, kalau dia ridho, selesai. Kalau nggak ridho, gantiin. Nggak boleh pakai duit, gantinya pakai berapa daging yang dia minta lagi. Atau tahun depan lah kita janjiin gitu. Ya. Ribet jadinya. Sebaiknya kita Pak, sumpamanya Anda berkurban, dapatnya itu nggak puas, tetap ridhokan, karena tujuan kurban kita bersedekah. Warga sini emang hari-hari makan daging juga apa nggak bosen gitu.
Baik, yang kedua hadirin, kedua orang tuanya, ya Allah, anaknya muslim, kedua orang tuanya non muslim gitu Pak Haji ya. Hadirin, kalau memang kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan non muslim, dua ayat diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk Nabi dan umat Islam dalam surat At-Taubah surat ke-9 pada ayatnya ke-80 dan 84. Ini langsung nih, orang-orang yang tidak beriman tidak boleh didoakan kalau mereka sudah meninggal dengan doa ampunan dosa, tidak boleh. Kalau orangnya masih hidup boleh didoain umur panjang, rezekinya lancar, urusannya lancar, boleh didoain, badannya sehat afiat, boleh. Kita diundang nih sama teman non muslim pernikahan, boleh ngucapin selamat ya gitu. Kalau boleh kita tambahin semoga masuk Islam loh gitu. Kalau berani gitu ya. Dalam hati aja dapat hidayah gitu. Ini kita buka dalilnya. Surat At-Taubah, langsung Allah yang firmankan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Nabi, kamu minta ampunan untuk orang-orang kafir, aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kamu minta ampunan untuk orang-orang kafir 70 kali bahkan lebih, falayaghfirallahu lahum, tidak akan Allah ampuni dosanya. Sebabnya dzalika bi annahum kafaru, karena mereka apa? Kafir. Ayat 84-nya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wahai Nabi, jangan kamu solatkan ke salah seorang di antara mereka yang sudah mati selamanya, enggak boleh disolatin. Wala taqum ala qabri, tidak boleh berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Ini bapaknya masih salib begini, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mana boleh itu. Nggak nyambung, servernya beda itu. Baik, udah disebut alasannya oleh Allah, innahum, sebab mereka itu kafaru. Jelas ayat ini untuk internal kita, bukan untuk internal mereka. Mereka mah nggak wajib meyakini Al-Quran, tapi kalau kita wajib. Yang ketiga hadirin, apa tadi? Doa petani. Nah ini bagus Pak ya. Yang bapak yang ini ya. Jadi kita makan nasi ingat sama petani, kita doain, ya Allah berkahkan mereka ya Allah. Kalau kita nggak tahu petani siapa, mungkin non muslim, kita ucapin, ya Allah apabila petaninya orang Islam maka kasih mereka ampunan dosa, sejahtera dunia akhirat. Ya Allah kalau petaninya non muslim, kasih mereka hidayah, berikan mereka kelancaran usaha. Boleh kan. Untuk masalah muamalah, yang jual berasnya orang Cina non muslim, kita beli boleh nggak? Boleh ya, tapi kalau ada masih warung orang Islam, lebih baik beli sama orang Islam. Nah, yang 4, minta ridho sama minta pahala. Gini, statementnya itu supaya tidak keliru begini, kita ibadah mencari ridho Allah, pasti itu. Tetapi kita yakin dengan janji-janji Allah, dengan pahala-pahala yang Allah janjikan, gitu. Ya, dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Contoh, nggak usah jauh-jauh Pak. Kita sholat qobliyah subuh, pahalanya apa? Oh, ya Allah, saya niat sholat qobliyah subuh 2 rakaat mencari ridho-Mu, tapi saya yakin pahala yang Kau janjikan, gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet memahaminya. Kita nyari pahala. Sebenarnya kalau orang nyari pahala betul juga, karena yang janjiin pahala siapa? Allah. Cuma untuk enaknya bahasa tauhidnya kayak begitu. Kita yakin, kita ibadah mencari ridho Allah, tetapi yakin dengan pahala yang Allah janjikan. Tadi hari Jumat, kata baginda Nabi, siapa yang berangkat dari rumah untuk Jumatan, udah mandi, pakai pakaian terbaik, minyak wangi dipakai, kemudian jalan kaki, nggak naik kendaraan, sepeda, motor, mobil, nggak pakai. Setiap satu langkah, kata Nabi SAW, mendapat pahala 1 tahun puasa sunnah dan tahajud.
Kalau rumah Anda 50 langkah dari sini, sekali berangkat 50 tahun Anda punya pahala tahajud dan puasa sunnah. Itu hadisnya sahih ataupun hasan. Nah, kita ibadah kepada Allah, tapi kita yakin dengan janji-janji pahala yang sudah Allah. Justru kalau kita bilang gini, alah nggak perlu, saya nggak perlu pahala, saya ibadah mau cari ridho Allah, nggak perlu pahala. Itu namanya sudah menghina daripada syariat Allah. Karena pahala berada dalam Al-Quran. Contoh, orang-orang beriman di surga nanti akan dimasukkan ke dalam 8 surga. Ada yang surga Firdaus. Allah nggak perlu, itu namanya menghina. Perlu yakin dengan janji-janji pahala, tapi mencari ibadah itu niatnya mencari ridho Allah. Dah, yang kelima, nggak ada ya? Cukup? Ibu-ibu ada di bawah? Ada yang bertanya nggak? Bu, ada yang tanya Bu? Suaranya sampai nggak ke sini? Oke, nggak ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ini saja, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita. Kenapa? Nah, kan? Kenapa, Mas? Mengenai puasa tentang kodok, apabila orang sudah meninggal terus kemudian puasa, tapi bilangannya jadi kalau baik. Orang tua wafat ya dan punya hutang puasa, tapi nggak diketahui jumlahnya. Ya. Hadirin, caranya yang pertama diperkirakan dulu, diingat-ingat dan diperkirakan. Ah, susah kayaknya Ustadz. Ya, nggak masuk, ya udah. Yang kedua hadirin, kalau memang tidak ingat, ya berarti kita nggak mampu tuh untuk menghitung hari-harinya, maka cukup bayar fidyah satu harinya 1 mud. 1 mud itu 700 gram dibulatkan. Dah. Ya. Lalu berapa itu Ustadz jumlah harinya? Kan sama. Nah, itu yang makanya harus diperkirakan dulu. Ya, harus diperkirakan dulu. Karena bayar 1 mud berarti hitungan berapa hari kan orang tua meninggalkan puasa. Itu lupa juga, ya susah nantinya. Nah, ketika kita yakin orang tua kita pernah nggak puasa, makanya diambil dulu angka approximately-nya itu, perkiraannya itu. Ah, kira-kira nih bapak nggak puasa, ibu nggak puasa berapa ya? 3 tahun. Ya udah, berarti 90 hari. Gitu. Bayarkan fidyahnya untuk kehati-hatian. Allahu a'lam. Karena susah kan, nggak diketahui harinya. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Ini saja dapat kami sampaikan, dan kita akhiri dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.